Bab selanjutnya ada packing. Apa itu packing? Packing atau packaging adalah proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk untuk melindungi produk selama proses distribusi, penyimpanan, penjualan, dan yang lain-lain. Adapun packing yang baik dan benar yang harus dilakukan demi barang yang akan didistribusikan atau disimpan ataupun dijual. Selanjutnya, apa saja informasi yang wajib ada dalam sebuah kemasan atau packing? Yang pertama ada jenis barang atau sifat barang, yaitu jenis detail dari barang yang akan dikirim. Misalnya, apakah termasuk jenis barang berbahaya atau dangerous good, barang mudah busuk, barang bernilai tinggi, dan lain-lain. Yang kedua ada volume, dimensi barang, panjang kali lebar kali tinggi. Apakah bisa dikirim menggunakan pesawat biasa atau harus menggunakan jenis pesawat khusus kargo. Yang ketiga ada berat, berat timbangan berdasarkan berat aslinya. Yang keempat ada jumlah paket atau banyaknya paket. Yang kelima ada waktu pengiriman, waktu tempuh, dan pemilihan jadwal transportasi yang dibutuhkan sesuai jenis dan barang tersebut. Kenapa packing dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar? Yang pertama ada pelindungan fisik. Memberikan pelindungan terhadap getaran atau guncangan selama perjalanan dan dari benturan, ataupun suhu terjaga dan terhindar dari debu dan kotoran. Yang kedua ada pemasaran. Packing yang tepat sesuai jenis barang akan memberikan perlindungan sehingga ketika sampai tujuan tidak akan membuat customer kecewa dan terhindar dari reject. Yang ketiga ada kenyamanan. Packing yang aman dan labeling yang jelas akan memberikan instruksi jelas kepada petugas pengiriman sehingga akan tertangani sesuai jenis barang tersebut. Ada marking. Apa itu? Pada dasarnya, marka atau tanda-tanda yang harus ditempel atau dipasang pada paket atau kemasan suatu barang berbahaya menjadi tanggung jawab pengirim. Jenis marka atau tanda yaitu marka khusus kemasan yang menunjukkan ciri-ciri, misal UN 4G, artinya tanda kotak dari bahan fiber kayu. Kemasan yang menggunakan tanda untuk jenis barang berbahaya, pengirim barang berbahaya, penerima barang berbahaya, dan lainnya. Contohnya, 1 UN Specification Package. Ada UN 4G X40 S05 USA 8234. Simbol kemasan United Nations dengan 4G, tipe kemasan Fiberboard Box dengan X Packing Group 1, 40 adalah berat kotor maksimum dengan kilogram, S adalah jenis dari berisi bahan solid, 05 adalah tahun pembuatan kemasan, USA negara yang memberikan otorisasi kemasan, Amerika, 8234 identitas badan atau lembaga yang telah menguji kemasan. Labeling. Setiap kemasan yang akan diangkut dengan pesawat udara harus ditempel label sesuai dengan isi kemasan. Pengirim bertanggung jawab menempelkan label pada kemasan tersebut, sedangkan airline bertanggung jawab hanya mengganti label yang tidak jelas atau rusak selama pengangkutan. Yang dimaksud label adalah kertas bergambar yang bertuliskan berbentuk segi 4 yang menggambarkan barang berbahaya yang ditempel pada kemasan berukuran 100 mm x 100 mm. Selanjutnya, apa itu warehouse? Warehouse adalah tempat yang digunakan sebagai penyimpanan barang sebelum dikirim menggunakan kargo udara. Di Bandara Soekarno-Hatta terdapat 9 warehouse terletak di area terminal kargo. Tempat penyimpanan ini menjadi area barang menunggu slot untuk dikirim ke tempat tujuan. Warehouse dikelola oleh pengelola pergudangan atau disebut dengan warehouse operator. 10 tipe warehouse. Yang pertama, warehouse penyimpanan bahan baku. Tipe gudang ini digunakan untuk menyimpan bahan baku yang akan digunakan di dalam rangkaian proses produksi. Biasanya lokasi gudang ini berdekatan dengan pusat pengolahan produksi. Barang-barang yang disimpan misalnya karet, biji besi, serbuk pasir, agregat sebagai
bahan material beton. Yang kedua ada warehouse, penyimpanan barang setengah jadi, yang dimana dalam proses manufacturing ada beberapa produk yang telah melalui proses produksi dari bahan baku, bukan menjadi bahan produk akhir, tapi menjadi produk penunjang proses produksi lainnya. Contohnya memberikan label bahasa Indonesia di setiap produk import yang masuk ke Indonesia. 3. Gudang penyimpanan hasil produksi. Karakteristik gudang ini berupa barang-barang hasil produksi yang siap dijual atau didistribusikan ke konsumen akhir. Gudang ini merupakan tempat penyimpanan yang difungsikan sebagai safety stock dari permintaan pasar terhadap produk akhir. Yang keempat ada warehouse konsolidasi. Gudang ini akan menerima berbagai barang dari berbagai asal. Setelah itu akan dilakukan proses penggabungan untuk diteruskan kepada konsumen ataupun dikirim untuk dilanjutkan prosesnya pada lini produk lainnya. 5. Warehouse transshipment. Gudang ini akan menerima barang dalam jumlah yang sangat besar, juga bisa dari banyak supplier. Di gudang ini akan dilakukan proses pemecahan atau pembagian barang ke dalam jumlah yang lebih kecil dan akan dilakukan proses pengiriman barang ke berbagai lokasi. Selanjutnya ada warehouse cross-docking. Karakteristik gudang ini adalah barang akan disimpan dengan waktu yang singkat. Hari itu diterima dan hari itu juga akan dikirim. Biasanya digambarkan dengan proses loading barang dari truk ke truk lain. Warehouse sortir. Gudang dengan karakteristik seperti ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang melakukan pengiriman surat, parcel, ataupun perusahaan penyewaan palet yang dilakukan distribusi palet ke berbagai lokasi. Proses awalnya barang akan dikumpulkan di pusat sortir tersebut. Selanjutnya dilakukan proses sortir berdasarkan kode pos atau berdasarkan zonasi. Kedelapan, warehouse fulfillment. Gudang ini didesain untuk mengelola permintaan pengiriman barang dengan volume besar, misalnya gudang yang dikelola oleh perusahaan e-commerce. 9. Warehouse reservoir. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang retur ataupun barang-barang defektif. Proses yang dilakukan di gudang ini seperti proses pengecekan kembalinya barang retur atau defektif, proses repacking, proses perbaikan, pengambilan beberapa bagian dari barang yang rusak untuk dipakai kembali atau pemusnahan barang-barang retur atau defektif. Yang ke-10 ada warehouse kepentingan publik. Selain gudang yang dikomersilkan, juga ada gudang yang dikelola oleh negara. Misal, gudang Bulog untuk penyimpan beras, gudang milik tentara, ataupun gudang untuk penyimpanan barang bantuan bencana.